warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Alfian dengan NIM 241151009 dari angkatan 24 Teknik Industri Pagi B. Nah, jadi di video ini kita akan membahas tentang alkali dan alkali tanah yang ternyata punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa sangka bahan kimia yang kita gunakan setiap hari punya kaitan erat dengan unsur-unsur dalam tabel periodik. Nah, yuk kita simak penjelasan singkat ini dan temukan bagaimana alkali dan alkali tanah ada di sekitar kita. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang unsur alkali. Alkali itu adalah unsur yang super aktif. Yang bagaimana alkali adalah unsur yang terletak di kolom pertama tabel periodik seperti natrium, kalium, dan litium. Mereka sangat reaktif terutama dengan air. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang natrium. Apa itu natrium? Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya natrium. Natrium adalah ada dalam dapur yang kita gunakan setiap hari. Natrium klorida ini nggak hanya memberi rasa, tapi juga penting untuk mengatur cairan tubuh. Selain itu, sabun yang kita pakai mengandung natrium hidroksida NaOH, senyawa alkali yang membantu menghilangkan minyak dan kotoran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alkali tanah. Alkali tanah adalah lebih kuat dan kental. Selanjutnya ada alkali tanah yang terletak di kolom kedua tabel periodik. Contohnya kalsium, Ca, magnesium, dan barium. Unsur-unsur ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kalsium yang ada di susu penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Bahkan dalam pembuatan tempe atau tahu, kalsium hidroksida digunakan untuk mengendapkan protein kedelai. Sedangkan magnesium sering ditemukan dalam suplemen untuk kesehatan otot dan saraf kita, serta digunakan dalam industri seperti pembuatan petasan dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita harus penting mempelajari alkali dan alkali tanah? Nah, berikut penjelasannya begini. Alkali dan alkali tanah bukan hanya sekedar unsur di tabel periodik. Mereka membantu banyak proses penting dalam tubuh kita dan industri. Mengerti sifat-sifat mereka bisa membuka banyak pemahaman tentang dunia sekitarnya. Sifat-sifat alkali dan alkali tanah. Sifat fisika dan kimia logam alkali golongan 1A. Sifat fisika berbentuk padatan lunak yang bisa dipotong dengan pisau. Dan di sini mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah dibanding logam lain. Dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Nah, di sini ada sifat kimia juga. Sifat kimia sangat reaktif, terutama dengan air dan oksigen. Oksidasinya bersifat basa, bereaksi dengan air berbentuk larutan basa, dan melepaskan gas hidrogen, membentuk senyawa ionik yang stabil dengan halogen seperti NaCl atau garam dapur. Mudah teroksida di udara sehingga biasanya disimpan dalam minyak atau zat inert. Di sini ada sifat fisika dan kimia golongan alkali tanah golongan 2A. Sifat fisika lebih keras dibanding logam alkali, tetapi tetap lebih lunak dibanding logam transisi, memiliki titik lelah dan titik didih yang lebih tinggi dibanding logam alkali. Oksidanya cenderung sulit larut dalam air, tetapi tetap membentuk larutan basa. Kelarutan dalam air lebih rendah dibandingkan logam alkali. Dan di sini ada sifat kimia, memiliki reaktivitas yang lebih rendah dibanding logam alkali, tetapi tetap bersifat reaktif, bereaksi dengan air membentuk basa, kecuali berilium atau Be yang tidak bereaksi dengan air, dapat membentuk nitrida dan oksida. Jika dipanaskan dengan nitrogen dan oksigen, bereaksi dengan halogen.
membentuk senyawa garam halida seperti kalsium klorida. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis alkali dan alkali tanah golongan 1A. Nah, yang dimana berisi litium, natrium, kalium, radium, cesium, dan fransium. Nah, di sini juga ada bagian logam alkali tanah golongan 2A, yaitu yang dimana berisi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, di sini saya akan menjelaskan logam alkali. Nah, di sini ada litium. Biasanya digunakan dalam baterai isi ulang dan panduan logam untuk pesawat terbang. Nah, di sini juga ada natrium, pentingnya dalam produksi garam dapur, pendingin, reaktor nuklir, dan lampu natrium. Terus ada kalium, berperan dalam pupuk pertanian dan masker gas. Nah, di sini ada rubidium, digunakan dalam sel fotolistrik untuk konversi energi cahaya menjadi listrik. Nah, terus ada cesium, dipakai dalam alat-alat elektronik dan penelitian ilmiah. Terus di sini juga ada manfaat logam alkali tanah. Yang berisi berilium adalah campuran dalam logam untuk membuat gas dan sambungan listrik. Nah, terus ada magnesium, digunakan dalam konstruksi pesawat karena ringan dan kuat. Terus ada kalsium, digunakan dalam industri semen dan pembuatan tulang buatan. Terus ada strontium, dipakai dalam pembuatan kembang api warna merah. Terus ada barium, digunakan dalam industri kaca dan bahan kontras, dalam röntgen medis. Nah, terus ada radium, dulu digunakan dalam cat berbahaya, tetapi sekarang dibatasi karena sifat radioaktifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan logam alkali. Nah, di sini juga ada bagian tentang litium atau Li, diperoleh melalui elektrolisis campuran lelehan atau LiCl dan KCl. Terus di sini juga ada tentang natrium atau Na, dihasilkan dari elektrolisis campuran NaCl atau NaF cair. Terus di sini juga ada kalium alias K, diproduksi melalui elektrolisis KCl dan CaCl2 cair. Rubidium atau Rb dan calcium atau Cs diperoleh dengan mereduksi lelehan halida garamnya dengan logam Na. Nah, di sini terus ada bagian pembuatan logam alkali tanah. Di sini berisi tentang berilium atau Be, dihasilkan dengan memproduksi garam halidanya dengan magnesium. Nah, magnesium di sini adalah diekstrak dari air laut melalui proses Downs. Terus ada kalsium atau Ca, strontium atau Sr, dan barium atau Ba, dihasilkan melalui reduksi halidanya dengan natrium atau Na. Nah, jadi kesimpulan dari video ini, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa logam alkali dan alkali tanah memiliki sifat unik dan kegunaan yang luas dalam berbagai bidang. Namun karena sifatnya yang reaktif, kita harus berhati-hati dalam penanganannya. Beberapa unsur ini bahkan bersifat radioaktif dan dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan benar. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di video kali ini.